Cina vs Indonesia, ternyata inilah peran penting Indonesia di LCS yang ditakuti Cina. Ketegangan sengketa wilayah di Laut Cina Selatan antara Cina dengan beberapa negara ASEAN masih terus memanas. Indonesia sendiri meski tidak langsung bersengketa, selalu memberikan tindakan tegas terhadap klaim Cina di Laut Cina Selatan. Bahkan karena tindakan tegas serta pengaruh Indonesia yang kuat, membuat Cina khawatir tak bisa menguasai ASEAN. Seperti diketahui, kini Cina tengah memperebutkan wilayah Laut Cina Selatan yang dinilai strategis. Negara Asia Tenggara menginginkan wilayah perairan ini sebagai daerah perdamaian, sementara Cina ingin menguasai dengan mengklaim 9 titik lokasi Laut Cina Selatan atau disebut Nine Dash Line. Garis ini mengelilingi 90% perairan yang diperebutkan. Melansir laman unair.co.id, Guru Besar HI Unair Prof. Dr. Makarim Wibisono mengungkapkan bila Indonesia bisa menjadi pemimpin ideal bagi ASEAN. Posisi Indonesia saat ini dinilai bisa mendorong terjadinya penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan secara damai. Hal ini disebabkan karena 3 faktor, yakni Indonesia masih memiliki posisi kondusif, bukan merupakan negara climate state, layaknya negara Malaysia, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Selain itu, Indonesia merupakan negara terbesar se-ASEAN. Indonesia itu terbesar di ASEAN, baik penduduknya, wilayahnya, bahkan gross domestic product, Indonesia saja terbesar di ASEAN, ujar Makarim yang juga pernah menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB itu. Belum lagi sejarah mencatat Indonesia bukan merupakan negara yang dikelompokkan bipolar sistem zaman dahulu. Prof. Makarim mengungkapkan bila Indonesia sebaiknya mengimbau kepada negara yang bersengketa ikut aktif dalam penyelesaian perumusan Code of Conduct agar konflik bisa diselesaikan secara damai. Code of Conduct itu berisi apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, sehingga kita ada pegangan secara hukum untuk menciptakan perdamaian wilayah Laut Cina Selatan, ujarnya. Dikutip dari The Conversation, pada bulan Mei 2020, Indonesia dengan tegas menolak klaim Beijing terhadap Nine Dash Line kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia juga meminta kepentingan maritim di Laut Cina Selatan dijamin berdasarkan Konvensi PBB tentang hukum laut. Meski ini bukan pertama kalinya Jakarta menyatakan posisinya, Direktur Asia Maritime Transparency Initiative, Gregory Poling, mengatakan ini adalah pertama kalinya negara ASEAN berdiri dan menentang keras klaim Cina. Kunjungan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga ke Indonesia beberapa waktu lalu kian memperkuat posisi Indonesia di Laut Cina Selatan. Diberitakan zonajakarta.com sebelumnya, dalam pertemuan langsung antara Presiden Jokowi dengan PM Suga, kedua negara sepakat meningkatkan kerjasama di bidang kesehatan, ekonomi, dan keamanan. PM Suga mengungkapkan akan mendukung Indonesia dalam masalah Laut Cina Selatan. Sehubungan dengan isu-isu regional, termasuk Korea Utara dan Laut Cina Selatan, kami sepakat bahwa Jepang dan Indonesia akan bekerja sama secara erat, kata PM Suga. Jepang menunjukkan dukungannya pada ASEAN untuk mencapai Indo-Pasifik yang terbuka menentang klaim Cina di Laut Cina Selatan. Saya mendukung penuh ASEAN dalam Indo-Pasifik yang digagas Indonesia, karena memiliki banyak kesamaan mendasar dengan Indo-Pasifik Jepang yang bebas dan terbuka, ujarnya.
Rupanya langkah Jepang ini membuat pengamat Cina ketar-ketir. Direktur dan peneliti di Institute Northeast Asian Studies Da Xingang, kesepakatan kedua negara ditakutkan bisa memupuskan harapan Cina dalam menguasai Asia Tenggara. Hal ini disebabkan Cina memandang Indonesia sebagai negara yang memiliki pengaruh besar sebagai penggerak ASEAN. Lawan Cina, Filipina bangun armada di Laut Cina Selatan. Filipina mengikuti langkah Cina dengan membangun armadanya sendiri yang mencakup kapal penangkap ikan di Laut Cina Selatan. Hal ini diungkapkan Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin. Kami mengerumuni daerah tersebut karena itu adalah strategi Cina untuk mengerumuni daerah tersebut juga dengan kapal penangkap ikan, kata Locsin dalam diskusi online minggu ini yang diselenggarakan oleh Asia Society. Kemungkinan kecelakaan meningkat pesat dengan mengerahkan kapal di perairan yang disengketakan, ujar diplomat top Filipina itu seperti dilansir dari Bloomberg Rabu 28 Oktober 2020. Locsin juga mengatakan perjanjian pertahanan Filipina dengan Amerika Serikat akan berlaku jika salah satu kapal militer negara itu diserang, mengutip jaminan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Pompeo tahun lalu. Kepala Laksamana Wakil Giovanni Carlo Bacardo kepada Repe agar bulan ini mengatakan Angkatan Laut Filipina berencana untuk mengerahkan lebih dari 200 milisi bersenjata di kapal motor untuk berpatroli di Laut Cina Selatan. Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana mengutip pernyataan Duterte. Namun pekan lalu mengatakan negara Asia Tenggara itu mungkin tidak memiliki cukup sumber daya untuk mengirim milisi maritimnya sendiri. Presiden Filipina Rodrigo Duterte baru-baru ini bersandar ke Amerika Serikat dan memperkuat sikapnya terhadap Cina. Bulan lalu di depan para pemimpin dunia, ia membela keputusan Pengadilan Permanen Arbitrase 2016 yang memenangkan Filipina dengan mengatakan klaim teritorial Beijing yang luas di Laut Cina Selatan melanggar hukum internasional. Cina telah mendapat kecaman internasional yang meningkat, terutama dari pemerintah Amerika Serikat, atas perilakunya di Laut Cina Selatan dan terus mengirim kapal sipil yang dikendalikan militer dan pemerintah ke wilayah tetangganya di Asia Tenggara.